Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ali Akbar, NIM 2019 331 40 2 145, dan yang ketiga Vika Elvira 2019 33156, yang keempat Vika Ninda Yuliana 2019 33176, yang kelima Niswatul Ulyan NIM 2019 331. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu desain penelitian grounded theory. Yang pertama, pengertian penelitian grounded theory. Istilah grounded theory pertama kali diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1967. Grounded theory adalah sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka di mana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus berkelanjutan. Menurut Glaser dan Strauss, grounded theory adalah teori umum dari metode ilmiah yang berurusan dengan generalisasi, elaborasi, dan validasi dari teori ilmu sosial. Pada umumnya, tujuan grounded theory adalah membangun teori baru, walaupun seiring juga digunakan untuk memperluas atau memodifikasi teori yang ada. Sebagai contoh, peneliti bisa mengembangkan grounded theory peneliti sendiri, atau grounded peneliti lain dengan meninjau kembali data yang sama dengan pertanyaan dan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian grounded theory. Ciri-ciri grounded theory yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded theory dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri grounded theory, yakni Husin 2014, grounded theory dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang B, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, ada kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, dapat dipahami dan logis. Yang ketiga, hipotesis disusun dari hubungan antar konsep dan dapat diterapkan di dalam sebuah kondisi sosial karena hipotesis sudah menjadi tesis. Dan yang keempat, teori dapat digunakan sebagai kendali atas perlakuan kita terhadap fenomena tersebut. Dan yang terakhir, kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik. Prinsip-prinsip penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu tujuan pendekatan data tanpa kerangka yang pasti, tetapi dengan melihat hal-hal yang belum pasti. Secara teoristis, grounded theory tidak sejalan dengan pengembangan pengetahuan secara idealistik atau menentukan kerangka konsep yang jelas kemudian membuktikan hipotesis atau teori yang ada dalam praktik melalui riset. Tetapi, grounded theory menghasilkan teori atau konsep pada fenomena yang diteliti setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hal ini menolak pendapat bahwa ilmu pengetahuan ditemukan dan tidak dapat dibantah dengan aturan-aturan tertentu. Lalu yang kedua, tujuan pengembangan teori dikembangkan sedekat mungkin dengan keadaan nyata, aplikasi dasar, dan pengalaman nyata. Teori dibentuk dari data yang dihasilkan. Teori digeneralisasikan dengan karakteristik tertentu dengan menekankan pada proses. Langkah-langkah penelitian grounded theory. Langkah-langkah model penelitian grounded theory mengikuti pola kualitatif
pada umumnya. Setelah penelitian, konsep teori yang disusun diuji kembali di mana perlu direvisi atau disempurnakan kembali melalui berbagai revisi dan perbaikan atau penyempurnaan. Dengan menggunakan data yang akurat melalui analisis komparatif atau penelitian yang bersifat membandingkan dan situasi, serta kelompok yang tepat untuk menguji atau menemukan teori. Analisis komparatif adalah salah satu cara yang strategis dan sering digunakan para ahli berbagai cabang ilmu sosial untuk menemukan sesuatu maupun teori melalui verifikasi dan mengkategorikan secara konseptual sehingga dapat menghasilkan bukti-bukti yang akurat. D. Langkah-langkah penelitian grounded theory. Langkah-langkah pokok dalam penelitian grounded adalah sebagai berikut. Penelitian harus bisa memahami atau memiliki gambaran sifat-sifat realitas, empiris, atau lapangan. Permulaan penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan dasar mengenai dunia empiris yang dimasuki di lapangan. Peneliti harus menetapkan data apa yang akan diambil dan dengan teknik atau metode apa peneliti menggelutinya. Peneliti harus melakukan eksplorasi atau menjelajahi. Di dalam proses menjelajahi, peneliti mengamati dan mewawancarai berbagai tipe orang untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. Peneliti harus mampu mengadakan analisis dan menyusun secara sistematis. Peneliti harus mampu merekonstruksi penemuan untuk bangunan baru, hipotesis baru. Proses analisis data grounded theory. Dalam grounded theory ada yang namanya coding atau pengkodean. Coding pada dasarnya merupakan proses analisis data, yaitu data diperincikan, dikonsepkan, dan diletakkan kembali bersama-sama dalam cara baru. Proses coding mencakup 3 langkah, yaitu 1. Coding terbuka atau open coding, yaitu memilih-milih data. Dalam penelitian grounded theory, pencarian teori dimulai dengan baris pertama dari wawancara pertama yang dikodekan. Potongan kecil teks diberi kode baris demi baris. Konsep-konsep yang berguna diidentifikasi di mana frase kunci ditandai. Konsepnya diberi nama atau pelabelan fenomena. Potongan teks lainnya kemudian diambil dan langkah-langkah yang disebutkan di atas dilanjutkan. Menurut Strauss dan Corbin, proses ini disebut pengkodean terbuka. Next. Tak naik Kak. Iki. Ya, Raisa melaku. Iki iso. Naik loh. Engko tak edit. 2. Ya. Aku ya. 2. Coding terporos atau axial coding, atau memunculkan kembali data dalam bentuk baru. Pengkodean terporos adalah seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antar kategori. Pengkodean ini diawali dari penentuan jenis kategori, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori atau antar subkategori. Yang ketiga, coding selektif atau selective coding. Pemilihan kategori inti dari menghubungkannya dengan kategori lain. Selective coding adalah proses mengintegrasikan dan menyaring kategori, sehingga kemudian kategori terkait dengan kategori inti sebagai dasar ground theory. Kelebihan dan kelemahan penelitian grounded theory. Kelemahan grounded theory, 1. Generalisasi yang dihasilkan mengandung banyak bias karena tidak menggunakan probability sampling. Hasil penelitian berupa suatu teori atau satu generalisasi saja tergantung subjektivitas peneliti.
3. Diragukan adanya reliabilitas dan validitas data karena sifat spekulasi dan sifat subjektif. B. Kelebihan grounded theory. 1. Fokus penelitian diarahkan kepada proses yang berhubungan dengan topik penelitian. 2. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan sampel teoritis. 3. Analisis data dilakukan 3 tahap, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean poros, dan pengkodean selektif. 4. Suatu kategori inti diidentifikasi saat menganalisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.